berikut proyek termodinamika kami, yaitu video pembelajaran tentang mesin Carnot. Sebelum itu, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dame Hotmaria Siaan, Indri Hertika, Parno Saputra Brutu, dan Peniel Hutagalung. Dan kami dari kelas Pendidikan Fisika 2021A. Kita masuk ke dalam mesin Carnot. Apa sih mesin Carnot itu? Nah, mari kita lihat. Jadi, pada zaman dahulu, Sandi Carnot, seorang fisikawan itu menemukan suatu konsep. Konsep apa? Konsep kalor yang ideal yang kelak kita sebut sebagai mesin Carnot. Nah, jadi berawal dari keingintahuannya untuk meningkatkan efisiensi dari mesin kalor seefisiensi mungkin, kemudian ia berakhir pada penemuan konsep mesin kalor ideal yang disebut sebagai mesin Carnot. Tetapi kita perhatikan di sini bahwa ini masih sekedar konsep. Artinya konsep bahwa tidak mungkin mesin Carnot ada di kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata, karena masih konsep dan tidak mungkin ada mesin yang ideal. Nah, bagaimana suatu mesin kalor menghasilkan efisiensi tertinggi, efisiensi maksimum yang bisa dia capai? Jadi, Sandi Carnot menjelaskan bahwa untuk mencapai efisiensi tertinggi yang ideal, ia harus menjalankan 4 tahap proses termodinamika, yaitu dapat kita lihat pada gambar selanjutnya. Jadi ada 4 tahap proses termodinamika yang harus dijalankan oleh mesin kalor ideal atau mesin Carnot, yaitu proses yang pertama adalah pemuaian isotermal. Nah, apa itu arti isotermal? Artinya proses termodinamika yang terjadi tanpa ada perubahan suhu, sedangkan pemuaian artinya terjadi penambahan volume. Jadi kita lihat pada grafik dari A ke B itu terjadi proses yang disebut pemuaian isotermal. Pada saat isotermal ini terjadi, itu terdapat kalor yang masuk sebesar Q1. Nah, selanjutnya itu dari proses pemuaian isotermal itu berlanjut lagi ke proses yang kedua, yaitu proses yang disebut sebagai pemuaian adiabatik. Nah, pada saat pemuaian adiabatik terjadi, kita lihat bahwa dari proses kedua, dari B ke C, terjadi pemuaian adiabatik. Tapi kita ingat, pada adiabatik tidak ada kalor yang masuk atau keluar, alias Q-nya sama dengan 0. Sehingga pada saat pemuaian terjadi, kita lihat dari B ke C tidak terjadi pertambahan atau pengurangan kalor, tetapi hanya volumenya bertambah dan suhunya menurun dari suhu pertama ke suhu kedua. Jadi suhunya menurun dari T1 menurun jadi T2. Terjadi perubahan suhu, volume meningkat tetapi tidak ada kalor yang masuk atau keluar. Nah, selanjutnya itu sesudah pemuaian adiabatik terjadi, masuk ke proses ketiga, disebut sebagai pemampatan isotermal. Pada saat pemampatan isotermal terjadi, yaitu dari C ke D, itu terjadi pengurangan volume karena disebut sebagai pemampatan. Nah, pada saat pemampatan terjadi, itu kalor keluar dari mesinnya. Nah, kalor yang keluar itu sebesar Q2. Nah, kita lihat lagi bahwa awalnya pada saat pemuaian isotermal terjadi, kalornya masuk nih, yaitu sebesar Q1, dan keluar pada saat pemampatan isotermal, yaitu sebesar Q2. Nah, selanjutnya itu kita kembali lagi ke proses yang keempat, yaitu untuk kembali ke keadaan awal, yaitu pada proses keempat ini disebut sebagai pemampatan adiabatik. Itu proses dari D ke A. Dari D ke A ini terjadi pemampatan adiabatik, artinya terjadi pengurangan volume, tetapi pada saat pengurangan volume terjadi tidak ada kalor yang masuk atau keluar, atau Q-nya sama dengan 0. Karena proses adiabatik volumenya berkurang, tetapi kita lihat pada grafik
Gaya naik ke atas artinya terjadi tingkatan suhu dari T2 ke T1 kembali ke suhu awal. Nah, kan kita lihat ada terjadi tingkatan suhu dari T2 ke T1 dan kembali ke suhu awal dari D ke A. Kembali dia ke A, ke awal. Nah, kemudian proses akan berlanjut lagi dalam satu siklus. Nah, dari sini untuk lebih memahami lagi kita dapat gambarkan grafiknya kembali, yaitu dari pada saat A ke B tidak ada perubahan suhu, suhunya tetap yaitu T1, tetapi ada kalor yang masuk yaitu Q1. Nah, dari B ke C itu tidak ada kalor yang masuk tetapi terjadi penurunan suhu dari T1 ke T2. Nah, selanjutnya itu dari C ke D itu terjadi pemampatan isotermal sehingga ada kalor yang keluar atau Q2. Nah, yang terakhir itu dari D ke A terjadi pemampatan adiabatik di mana tidak ada kalor yang masuk ataupun keluar, tetapi terjadi peningkatan suhu kembali dari T2 ke T1. Nah, ini adalah proses mesin Carnot, sehingga ini adalah proses dari mesin Carnot, sehingga apabila kita ingat lagi untuk menghitung luas dari grafik ini dilengkapi oleh proses satu siklus, itu disebut sebagai W, sebagai usaha atau W. Oke. Nah, karena ini mesin Carnot, juga mesin Calor hanya ideal. Pada umumnya berlaku rumus Q1 min Q2 sama dengan W, sehingga efisiensi mesin Calor atau ektan adalah W per Q1 atau ektan sama dengan 1 min Q2 per Q1. Nah, kedua rumus ini, ektan sama dengan W per Q1 dan ektan sama dengan 1 min Q2 per Q1, kedua rumus ini merupakan rumus menghitung mesin Calor dan mesin Carnot juga. Kenapa? Karena mesin Carnot pada dasarnya adalah mesin Calor yang ideal. Oke. Tetapi pada mesin Carnot, karena mesin Carnot adalah mesin Calor ideal, berarti kita tahu bahwa rasio dari kalor yang masuk dan kalor yang keluar itu akan sebanding dengan suhu reservoir suhu tinggi dan suhu reservoir suhu rendah. Nah, perbandingannya sama kalor yang masuk dan keluar dengan suhu tinggi dan suhu rendahnya. Kenapa sama? Karena dia ideal. Nah, sehingga khususnya untuk mesin Carnot dia berlaku juga rumus. Kita manipulasi Q2 per Q1 ini, Q2 per Q1 kita manipulasi, dia sebanding juga dengan 1 min kalor berbanding dengan suhu, ini. Nah, jadi untuk rumus dari mesin Carnot atau mesin Calor ideal yaitu ektan sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Nah, tetapi kita perhatikan meskipun Carnot dikatakan sebagai mesin yang ideal, tetapi tidak mungkin mesin Carnot pun mencapai efisiensi 100%. Kenapa? Karena kita lihat dari rumusnya, yaitu efisiensi 100% sama dengan 1 min T2 per T1 atau ektan sama dengan 1 min
T2 per T1. Hektannya kan 100%, hektan ini kan efisiensi. Nah, efisiensinya 100. Maka di sini 100% sama dengan 1 min T2 per T1. Sehingga, nah, untuk mencapai efisiensi 100%, nilai dari T2 ini harus bernilai 0 Kelvin. Kenapa? Tetapi untuk mencapai 0 Kelvin ini sangat sulit di kehidupan nyata, sehingga tidak mungkin efisiensi dari mesin Carnot ataupun mesin Calor itu mencapai 100%. Nah, jadi tidak mungkin ya mesin Carnot ataupun mesin Calor ini mencapai efisiensi 100%, karena di kehidupan nyata itu tidak pernah terjadi T2 ini 0 sampai 0 Kelvin. Sedangkan untuk mencapai efisiensi 100% itu kan T2 ini harus 0 Kelvin, tapi dalam kehidupan nyata 0 Kelvin itu tidak dapat terjadi, sulit terjadi, sehingga tidak mungkin mesin Calor itu mencapai 100, efisiensinya mencapai 100%. Nah, berikutlah konsep dari mesin Carnot. Kiranya video pembelajaran ini dapat membantu teman-teman semua.